Udara di Führerbunker terasa seperti kematian, tebal dengan bau bensin, beton basah, dan keringat ketakutan. Di luar, Berlin telah menjadi medan pembantaian. Kota itu sendiri bergetar di bawah setiap dentuman artileri Soviet yang menggema, suara lonceng yang menandai kekalahan absolut. Namun, di kedalaman 10 meter di bawah tanah, di bunker baja yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tahta sang diktator kini menjadi makam yang menyempit. Pada hari-hari terakhir bulan April 1945, Adolf Hitler bukanlah lagi seorang panglima perang yang berapi-api. Ia hanyalah bayangan pria renta, bongkok, dengan tangan gemetar, dihantui oleh obat-obatan, dan matanya memancarkan paranoia yang tak terhindarkan. Realitas telah terkikis habis. Ia hidup dalam sangkar delusi yang dibangun dari peta yang sobek dan laporan militer palsu, menanti pasukan yang ia tahu tidak akan pernah tiba. Tingkat ketegangan di bawah tanah telah mencapai puncaknya. Hitler yang terus mengeluarkan perintah-perintah tanpa arti kepada tentara yang sudah tidak ada, tiba-tiba dihadapkan pada pengkhianatan terakhir yang jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan di medan perang. Heinrich Himmler dan Hermann Göring, dua tangan kanannya, kedapatan berusaha merundingkan perdamaian terpisah dengan sekutu. Keputusasaan Hitler meledak menjadi amarah yang mengerikan. Ia meraung, menuduh, dan memerintahkan eksekusi. Bagi Hitler, pengkhianatan ini mengkonfirmasi bahwa seluruh dunia, bahkan lingkaran dalamnya, telah berbalik melawannya. Ia harus mengakhiri kisahnya dengan caranya sendiri, demi menjamin bahwa musuh-musuhnya tidak akan pernah bisa memajang tubuhnya seperti boneka pertunjukan malam. Tanggal 29 April menjadi malam yang paling surreal dalam sejarah Reich ketiga. Pada dini hari, di aula yang bau dan sempit, Hitler menikahi kekasih lamanya, Eva Braun. Upacara sipil singkat itu diadakan di tengah gemuruh bom, seolah-olah kematian menjadi satu-satunya saksi. Sesaat setelahnya, ia sibuk mendiktekan wasiat politik, dan pribadinya, keputusan terakhir telah dibuat. Ia tidak akan mundur. Ia tidak akan ditangkap. Ia memilih untuk lenyap. Suasana dalam bunker itu berubah menjadi semacam pesta perpisahan yang menjijikkan dan melankolis, di mana perwira-perwira yang tersisa minum-minum sambil menunggu peluru terakhir. Pagi 30 April 1945 tiba dengan horor yang dingin. Sebelum melakukan tindakan finalnya, Hitler harus memastikan metode yang dipilihnya bekerja. Ia memerintahkan Dr. Stumpfegger untuk menguji kapsul sianida pada anjing kesayangannya, Blondie. Suara gonggongan panik yang diikuti oleh keheningan total adalah pengumuman kematian yang mengerikan bagi setiap jiwa di bunker tersebut. Blondie, simbol kesetiaan yang ia tuntut dari semua orang, jatuh kaku dalam hitungan detik. Kepastian yang mengerikan itu kini menggantung di udara. Sekitar pukul 14.30, Hitler mengadakan perpisahan terakhir. Ia berjabat tangan dengan setiap ajudan dan staf yang setia. Momen perpisahan ini singkat, kaku, dan tanpa emosi yang jelas. Tidak ada air mata, hanya tatapan mata yang hampa dan memelas. Eva Braun, yang kini berhak dipanggil Nyonya Hitler, berpakaian rapi, tenang, dan siap. Kemudian, pada sekitar pukul 15.30, diiringi oleh Hans Linge dan Otto Günsche, pasangan itu memasuki ruang studi pribadi Hitler. Pintu baja yang tebal itu tertutup dengan dentuman berat, menyegel mereka dari dunia luar dan dari sejarah di luar. Keheningan yang tegang mencekik leher semua orang. Beberapa menit yang terasa seperti keabadian berlalu. Kemudian, suara itu, sebuah letusan pistol tunggal yang teredam, singkat dan fatal, mengoyak kesunyian. Pintu dibuka. Bau mesiu dan almond pahit sianida menyambut Günsche. Hitler terbaring di sofa
darah menetes dari pelipisnya. Eva Braun duduk di sebelahnya, hanya menelan kapsul racun. Wajahnya berkerut karena rasa sakit terakhir. Tugas yang mengerikan kini menanti para pengawal. Sesuai perintah Führer, jasadnya tidak boleh jatuh ke tangan Soviet. Di tengah bombardir yang memekakkan telinga, kedua jasad itu dibungkus selimut, dibawa keluar, ke lubang bom di belakang pintu keluar bunker, disiram 200 liter bensin, dan dibakar. Asap hitam tebal mengepul dari tanah, bercampur dengan asap kehancuran Berlin. Di bawah reruntuhan dan abu itu, babak paling gelap dalam sejarah manusia akhirnya berakhir,